Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasina Nisa Fitri dari Prodi Pendidikan Ekonomi Kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan sumber daya manusia yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Nadia Rista, MPDE, selaku dosen mata kuliah pengantar ekonomi bisnis. Pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan, di samping faktor yang lain seperti modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Ini adalah salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan memanajemen sumber daya manusia atau MSDM. Manajemen sumber daya manusia yang sering juga disebut dengan manajemen personalia oleh para penulis didefinisikan secara berbeda. Beberapa di antaranya adalah menurut Hadari Nawawi, yang dimaksudkan sebagai pengertian SDM adalah meliputi 3, yaitu sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi, disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai, atau karyawan. Kedua, yaitu sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Yang ketiga, yaitu sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal atau non-material, non-finansial di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Adapun faktor sumber daya manusia. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia. Di antaranya itu 1, pendidikan. Pendidikan yang baik itu dapat menghasilkan juga sumber daya manusia yang baik. Jadi, betapa pentingnya pendidikan dalam menghasilkan sumber daya yang berkualitas serta memiliki daya saing. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut dapat meningkatkan produktivitas di dalam bekerja, sehingga tujuan dari sebuah organisasi pun bisa dengan mudah untuk tercapai. Umumnya, negara-negara maju itu memiliki tingkat pendidikan yang baik. Yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh di dalam membentuk karakter manusia. Maka, dengan keadaan lingkungan yang baik itu, umumnya akan membentuk karakter manusia yang tentu baik juga, sehingga dapat atau bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mempunyai daya saing. Selanjutnya ada 6 fungsi sumber daya manusia. Yang ke-1 yaitu perencanaan, kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan dan pengadaan, yang keempat pengendalian, yang kelima pengembangan, dan yang keenam kompensasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya suatu tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi. Yang ketiga yaitu pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan yang mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dengan efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya suatu tujuan. Yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan yang telah direncanakan. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, maka diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan perencanaan. Yang kelima, yaitu pengembangan. Pengembangan adalah suatu proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang keenam, yaitu kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung.
berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan atau upah yang diberikan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip sumber daya manusia. Ada 3 prinsip dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Yang ke-1 yaitu orientasi pada pelayanan, dengan berupaya memenuhi kebutuhan dan keinginan sumber daya manusia, di mana kecenderungannya sumber daya manusia yang puas akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumennya. Yang kedua yaitu membangun kesempatan terhadap sumber daya manusia untuk berperan aktif dalam perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan semangat kerja dan memotivasi sumber daya manusia agar mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga yaitu mampu menemukan jiwa entrepreneur sumber daya manusia perusahaan yang mencakup 1. Menginginkan adanya akses keseluruhan sumber daya manusia perusahaan. 2. Berorientasi pencapaian tujuan perusahaan. 3. Motivasi kerja yang tinggi. 4. Responsif terhadap penghargaan dari perusahaan. 5. Berpandangan jauh ke depan. Adapun manfaat sumber daya manusia, yaitu 1. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki perusahaan, seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja masing-masing, pengetahuan serta skill yang dimiliki, bakat yang perlu dikembangkan, serta minat karyawan yang bersangkutan. 2. Produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM yang baik tentu akan proporsionalitas dalam penempatan formasi karyawan. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk perusahaan dan bisa berdampak penurunan semangat karyawan. Kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan, akan mengakibatkan pekerjaan terhambat, jadi harus tepat. Yang ketiga yaitu penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Kebutuhan akan tenaga kerja di masa mendatang, baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya untuk mengisi formasi tertentu dan menyelenggarakan aktivitas baru. Perusahaan yang sudah besar perlu memiliki perencanaan yang strategis. Pemanfaatan serta kebutuhan sumber daya manusia pada mendatang bisa meliputi jumlah karyawan yang dipromosikan menduduki jabatan yang lebih tinggi, berapa lowongan yang kosong, jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam waktu tersebut, hingga jumlah kebutuhan pegawai yang berkualitas. Yang keempat yaitu penanganan informasi ketenaga kerjaan. Penanganan informasi sumber daya manusia yang dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan dan pelatihan yang pernah ditempuh, keterampilan khusus yang dimiliki karyawan, dan jabatan yang pernah diduduki. Yang kelima yaitu penelitian. Sebelum melakukan perencanaan, maka diperlukan penelitian, termasuk penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.